Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nazif Fauriza dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Perkenalkan, nama saya Yolanda Astrid Gibran selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya, Raden Rara Nurlaili Tika, Rizky Aditya Fardana, Cahya Nisa Pertiwi yang akan menyampaikan materi. Kepada pemateri, saya persilahkan menyampaikan materinya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun isi pokok kitab Taurat adalah yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. 2. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Yang kelima adalah berikan hormat kepada bapak ibumu. Kitab yang kedua adalah Yabur. Yabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Isi dari kitab Yabur adalah nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Kitab yang ketiga adalah Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan yuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Yang keempat ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk hidup umatnya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya terbatas untuk satu kaum. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umat. Kitab ini berisi hukum-hukum syariat yang merevisi hukum-hukum syariat pada kitab sebelumnya, dan juga menyempurnakan syariat kitab-kitab sebelumnya yang digunakan hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, berlaku umum untuk semua umat manusia di mana dan sampai kapanpun mereka berada sampai akhir zaman nanti. Yang kedua, ajaran Al-Quran mencangkup seluruh aspek kehidupan, serta mencangkup seluruh ruang lingkup kehidupan. Yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penambahan, pengurangan, dan pemalsuan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran mudah untuk dipahami, dihafal, dan juga diamalkan. Yang kelima, Al-Quran berfungsi sebagai nasik, muhaimin, dan musadik terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keenam, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama ada dalam gaya bahasa Al-Quran. Yang kedua, kandungan Al-Quran mengenai sejarah dan ramalan hidup manusia. Yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, pedoman seluruh kehidupan manusia. Yang kelima,
terbebas dari segala kesalahan-kesalahan. Dan yang keenam, Al-Quran diwahyukan kepada seorang nabi yang ummi. Dan yang ketujuh, isi Al-Quran terjaga dari usaha pemalsuan. Kitab dan suhuf. Kitab merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Wahyu-wahyu Allah tersebut kemudian dikumpulkan dan ditulis. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul tetapi masih berupa lembaran yang terpisah dan tidak dikodifikasi atau dibukukan. Dua bentuk suhuf. Yang pertama, suhuf Nabi Ibrahim. Para ulama menegaskan, suhuf Nabi Ibrahim berisi nasihat-nasihat. Sebagian menyebutkan dalam suhuf Nabi Ibrahim juga ada kandungan hukumnya, dan sebagian menegaskan bahwa suhuf Ibrahim hanya nasihat. Yang kedua, suhuf Nabi Musa. Suhuf Nabi Musa adalah bagian dari salah satu suhuf atau lembaran suci yang diyakini umat Islam sebagai lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kembali pada umatnya. Selanjutnya, fungsi iman kepada kitab Allah. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah ada 5. Yang pertama, sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia. Yang kedua, menambah kekuatan iman umat manusia. Ketiga, sebagai panduan umat manusia dalam beribadah di segala bidangnya. Keempat, memberikan ketenteraman hati umat manusia dari berbagai malapetaka. Kelima, menolong umat manusia atau muslim untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. 2. Berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. 3. Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majelis taklim. 4. Berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. 5. Berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat. 6. Berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. 7. Tunjuk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ada 2 cara, yaitu 1. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu sebagai berikut. A. Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Rasul. B. Meyakini kebenaran isinya. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran, yaitu sebagai berikut. A. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. B. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya, tanpa ada keraguan sedikitpun. C. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. D. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syara atau hukumnya sehingga menetapkan hukum sesuai dengan tabiat dan keadaan setiap umat. 2. Menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. 3. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah risalah seluruh nabi dan rasul. 4. Mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hambanya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap umat. 5. Mengetahui pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan kepada setiap kaum kitab yang memberi petunjuk pada mereka. 6. Mengetahui dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di WhatsApp grup. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.